RI resmi bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, melihat keputusan ini belum memberikan dampak pada hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Diketahui, Presiden terpilih AS, Donald Trump, sempat mengancam akan mengenakan tarif 100% pada blok 9 negara BRICS jika jadi menciptakan mata uang saingan dolar AS. Ia juga mengaku belum pernah mendengar ancaman itu. Menurutnya, setiap negara juga memiliki hak untuk memiliki sistem perdagangan yang berbeda, seperti Local Currency Settlement atau LCS. Ia juga mengungkapkan LCS akan berkembang di dalam dunia keuangan internasional, meski masih banyak orang yang melihat dolar AS masih akan dominan. Diketahui ancaman Trump terhadap negara BRICS diungkapkan melalui media sosial miliknya, Truth Social. Trump akan mengenakan tarif 100% pada BRICS jika benar-benar menciptakan mata uang saingan dolar AS. Sebagaimana dikutip AFP, merujuk pada kelompok yang mencakup Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Trump sendiri memang berjanji untuk menjalankan agenda proteksionis. Ia juga kerap mengumbar ancaman tarif besar pada negara pesaing AS. Indonesia resmi naik kelas usai bergabung sebagai anggota penuh aliansi ekonomi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Naik kelas yang dimaksud ini karena sebelumnya Indonesia hanya masuk sebagai mitra BRICS. Kini keanggotaan tersebut memberikan hak istimewa kepada Indonesia berbeda dengan status negara mitra. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyatakan keputusan untuk bergabung dengan BRICS adalah wujud dari politik luar negeri bebas aktif. Lantas apa beda anggota BRICS dan mitra BRICS? Anggota BRICS berperan dalam mengambil keputusan dan berperan langsung membentuk kebijakan. Negara anggota dapat berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, ikut serta dalam merumuskan keputusan penting terkait kerjasama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik. Anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap sejumlah lembaga BRICS seperti New Development Bank dan Kontingen Reserve Arrangement. Selain itu, dalam hal ekonomi dan perdagangan, sesama anggota mendapat keuntungan dari investasi serta kesempatan kolaborasi ekonomi yang lebih luas. Hal ini termasuk perjanjian perdagangan istimewa atau proyek infrastruktur bersama. Keanggotaan BRICS juga membuka peluang bagi suatu negara memiliki pengaruh strategis dalam perumusan isu-isu global seperti reformasi keuangan, perubahan iklim, dan negosiasi politik. Sementara negara mitra BRICS tidak punya suara untuk ikut campur dalam perumusan keputusan dan kebijakan internal. Peran kemitraan lebih bersifat kolaboratif dan tidak otoritatif. Keterlibatan anggota mitra lebih fleksibel dan tanpa tanggung jawab seperti anggota tetap. Namun negara mitra dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi dalam proyek tertentu, investasi, dan diizinkan mendapat pendanaan dari lembaga keuangan New Development Bank. Berikut merupakan daftar anggota dan mitra BRICS.
Sebelumnya, pada pertemuan puncak BRICS yang diadakan bulan lalu di Kazan, Rusia, BRICS memang membahas peningkatan transaksi non-dolar dan penguatan mata uang lokal. Pada pertemuan Oktober, Moskow memperoleh deklarasi bersama yang mendorong penguatan jaringan perbankan koresponden dalam BRICS dan memungkinkan penyelesaian dalam mata uang lokal sesuai dengan prakarsa pembayaran lintas batas BRICS. Namun, pada akhir pertemuan puncak, Putin mengindikasikan hanya sedikit kemajuan telah dibuat. Diutarakannya juga bahwa belum ada pembicaraan soal mata uang baru. Perlu diketahui, Menteri Luar Negeri atau Menlu RI, Sugiono, hadir di Kazan saat KTT digelar. Proses Indonesia bergabung menjadi anggota BRICS yang dipimpin oleh Rusia, kata dia kala itu, telah dimulai.